Apalagi zaman itu tuh Aptos mulai hype kalau tahu dari Iya, NFT Solana tuh waktu tuh benar. ada NFT Aptos waktu itu kayak digadang-gadang jadi next-nya Solana, Next Solana Solana. killer gitu. Iya, dulu Gue inget pas tuh. dong kecil beneran. Ada Aptos sama Sui itu zaman itu tuh seingat Iya gue ada tuh. Aptos sama Sui. Gue min juga sih di Aptos sama Sui. Jadi gue cuan juga sih dari Aptos sama Sui waktu itu. Cuman Di man gue tetap lihat Solana $8 tuh kayak wah gila lemes banget gue. Gue sampai besok paginya gue bangun tuh kepala gue langsung muter-muter vertigo sumpah. Itu pertama kalinya kayak gue sakit karena gue mikirin portofolio. sama. Padahal waktu itu kondisinya gue udah cut loss, bukan cut loss lah, gue kan itu gratis semua ya. Tapi kayak maksudnya gue udah keluar lah waktu itu. Cuman kayak gue lebih kesedih karena gue tuh udah cinta banget sama ekosistemnya. Kayak gue sampai kerja di ekosistem Solana juga kan. Kayak gue berdedikasi lah di Solana. Maksudnya gue tuh punya harapan yang besar gitu dengan Solana waktu itu. Jadi gue kayak sedih lah, gue sampai kayak wah gila kacau banget lah waktu itu sampai $8 gitu. Gue kayak nggak bisa mikir sih waktu itu. Gue cuman kayak aduh tiba-tiba gue vertigo, gue Udah seharian tuh stres sakit semua. lah. Pokoknya gue stres banget lah, gue seharian tuh kayak sakit, gue vertigo, gue muntah-muntah, aduh. Sampai muntah-muntah lu. Iya kan, karena kan vertigo memang kan dia muter-muter kan, jadi pusing, jadi muntah. Oh, jadi mual ya, Iya jadi mual. Oke. Ya itu. Jadi kayak jangan terlalu dipikirkan guys portfolio, nanti kalian sakit. Iya, makan dulu, makanlah sedikit, nanti kamu sakit. Janganlah sedikit nanti kamu sakit, aduh. Iya, tapi terus itu selama bear market, kan itu 8 terus kita nggak langsung serta-merta naik kan, itu kan ditahan tuh di antara range 11 sampai 20-an ya 10 ya, kalau nggak 11, salah ya. 12. Ya 10-20-an lah itu selama hampir 2 tahun. Itu lo masih berkelana di Web3 Solana juga tuh? Iya masih, cuma waktu itu ya gue kebetulan masih dapat whitelist bagus sih. Waktu itu masih dapat whitelist project Kleinosaurus kalau lu tahu yang Oh, Kleino dinosaurus tahu. itu. Kleino tahu. Gue dapat itu. Itu kan minnya 10 Solana. Jadi waktu itu gue walaupun jual Solana gue di $14, gue tuh masih sisain dikit yang untuk min. Nah itu gue min 10 Solana tuh jadi 24 Solana di Kleinosaurus waktu itu. Anjay, Solananya dibanting, hokinya masih jalan. Iya, hokinya masih jalan. Tapi 14 solnya gue langsung jualin. Jadi kayak gue tuh nggak mau gue keep lagi gitu Solananya. Gue kayak langsung gue jadiin duit USDT. Oh, berarti apapun cuan lu, sisain modal muter aja gitu ya? Gue mikirnya gitu waktu itu. Karena kayak gue jadi kayak biar hati gue tenang lah, kayak in case kalau Solana beneran anjlok kan setidaknya gue udah secure cuan yang bener-bener dari NFT waktu itu. Ya walaupun gue waktu itu agak ada sedihnya juga sih, karena waktu itu sebenarnya zaman-zaman dimana lu minting, lu bisa dapetnya lebih dari 10 Solana sebenarnya per minnya, karena kan Solana lagi turun jauh kan. Iya, lagi murah-murahnya banget itu, benar-benar. Iya, lagi murah-murahnya banget. Nah, di situ karena gue terlalu takut, terlalu kemakan fear, akhirnya gue malah jualin Solana yang dapetnya tuh so easy gitu waktu itu. Easy Solana. Iya, gue sampai habis Kleinosaurus itu gue ada minting lagi. Gue sampai dapat NFT gratis juga waktu itu, laku 4 Solana NFT gratisnya. Terus gue dapat lagi minting lagi kayak cuma modal 2 Solana gitu lah. Pokoknya dapat 12 Solana gitu waktu itu gratis. Cuman salahnya adalah gue jual semua gitu. Sampai akhirnya pas Februari lah baru kayak udah mulai stabil kan. Nah, di situ gue baru berani keep. Oh, berarti mulai akumulasi lagi tuh cuannya. Ya, mulai akumulasi lagi cuannya sampai ratusan. Nah, waktu itu soalnya hoki juga, gue pas di bulan Juni tahun lalu itu gue kayak min namanya Bodogos, kalau lu tahu Bodogos NFT, Nifty. Nifty gue nggak tahu Nifty. Lu nggak tahu Nifty. Pokoknya yang itulah project yang gambarnya anjing itu. Nah, itu gue minting 5 Solana. Tapi di 4 wallet gitu, jadi kayak jadi kayak modal gue 20 Solana gitu. Terus jadi dapat banyak lah waktu itu, minting 5 Solana jadi 16 Solana waktu itu. Gue modal ngebot doang 1,5 sol. Jadi modal gue kayak 6,5 sol per wallet, dapatnya 16 sol. Jadi cuan bersih gue tuh kayak 10 sol per walletnya. Per wallet kali 5 wallet tuh. Nah, jadi itu gue akum lagi. Easy 50 sol ya guys ya.
Seru. Gue ada banyak sih sebenarnya minting NFT. Gue pernah minting juga NFT di Cardano, terus pernah juga di Nier. Nier Nier, waktu itu oke. lumayan juga Nier tuh pertama kalinya gue dapet NFT rarity-nya tuh ranking 1 gitu. Ranking 1 dari satu collection tuh. Iya dari satu collection dari kayak berapa ribu Wow. NFT gitu. Gue kaget banget, gue kayak speechless sehoki ini kak gue. Oke guys, ini anak hokinya agak beda ya. Susah jadi benchmark ya. Iya gue minting 13 Nier waktu tuh modal nekat doang. Soalnya gue belum pernah main di Nier kan. Gue cuman kayak tiba-tiba DAO gue yang di Solana tuh ngasih project Nier. Jadi gue kayak mikir oh mungkin bagus lah project ini kan. Gue sekalian nyoba lah. Akhirnya gue minting 13 Nier. Nah karena gue dapet yang ranking 1, gue jualnya di 111 Nier. Jadi ya biar pas gitu satu-satu gitu. Angka cantik. Anjay, Laku dong. Jadi gue 10x mamen. ini pertama kali gue ngobrol sama orang saltinya subun-ubun. ini terlalu berbeda soalnya. Jadi dari situlah gue bener-bener cinta dengan NFT sebenarnya guys. Karena penyelamat portofolio gue. Berarti sampai hari ini pun lo masih di NFT nih. Oh kalau sekarang udah jarang sih. Soalnya sekarang orang lagi fokus hype kripto kan. Jadi sejak 2023 akhir itu sejak crypto bull orang mulai jualin NFT. Karena NFT juga harganya jadi down banget. Karena kripto kan harganya naik. Jadi otomatis NFT-nya juga turun. Karena nyesuaiin harga kripto yang naik. Oh, oke. Ini kita Jadi boleh kalau take gue notes hold nih, guys. NFT malah rugi. Nah, ini boleh kita take notes nih. Berarti kalau harga koinnya naik, NFT-nya bear market, guys. Iya betul. Karena kan logikanya orang nggak mau masukin di NFT dong. Nanti kan harganya turun-turun terus kena inflasi kripto. Oke, ini boleh kita Jual-belinya catat pakai sama kripto. nih. Oke. Ini knowledge nih, boleh kita catat ya. Berarti kalau Ya. koinnya naik, NFT-nya turun. Iya, buktinya Azuki aja dulu ATH 30 ETH. Iya, profile picture lo gimana tuh? Apa kabar tuh? udah 4 ETH. Udah 4 ETH. Sebenarnya kemarin ada beli Azuki ini kan di 4 ETH. Itu tuh sebenarnya udah naik jadi 6,5 ETH. Oke, masih di hold? Masih. Soalnya Masih. greedy. Berarti ini balik modal aja ya, nggak minus lah ya? Ya nggak minus, masih di range yang gue beli. Masih di range yang dibeli. Mantap. Berarti kan lo selama bear market kemarin kan main NFT nih ya, flipping NFT, terus akumulasi, terus Betul. kita akhir tahun kemarin kan Solana, ngegas ya. Wow, the Ngegas best ya. of the Itu best. best of the best itu. Itu kalau hitung Sampai dari sekarang bottom, juga masih best. benar, itu kalau lo hitung dari bottom tuh 20x loh Solana tuh hampir. Iya betul. Jadi walaupun kayak orang sekarang bilang, "Wih, Solana turun." Bagi gue, this is the best, still the best. Still the best ya. Solana Maxi Anda. Iya, apalagi gue dapetnya gratis kan. Jadi kayak no problem gue mah right on it aja. Karena Solana ini juga kan sebenarnya gue masih puter-puterin, gue masih yielding di DeFi. Oh, yielding di DeFi. Jadi kayak gue nggak masalah sih. Semua koin gue pokoknya gue yielding di DeFi. Makanya gue di EDLC jadi role-nya jadi DeFi advisor. Asik. Yeah. DeFi advisor, passive income Maxi. Passive income Maxi gue. Mantap. Tapi lo bisa tuh nahan mental ngehold Solana yang lo akumulasi di bawah itu sampai kemarin nih. Kan soalnya di tengah-tengah jalan akhir tahun kemarin rame dibilang kan Solana pas $60 tuh rame tuh bull trap tuh short Solana gitu kan. Balikin ke nol. FTX mau jualan, foodnya banyak banget. Itu foodnya banyak banget. Tapi karena nggak mengalahkan food di $8, so I still chill. Kayak ya udahlah, gue kan soalnya punya conviction yang lumayan tinggi lah di Solana. Karena kan gue cukup banyak kenal ekosistemnya kan. Gue kayak tahu Solana ada apa aja. Jadi gue merasa waktu itu kayak Solana tuh nggak deserve gitu kayak di harga $60. Maksudnya Solana tuh deserve more lah. Jadi ya itu pentingnya punya conviction di koin yang mau kalian beli. Kayak kalau misalnya kalian gak yakin koinnya harganya bisa lebih tinggi dari harga sekarang, ya gimana mau nge-hold kan. Betul. Jadi harus kenalin dulu lah ekosistemnya. Kalau dirasa ekosistemnya menarik, terus
devnya banyak improvement, banyak inovasi, ya kalau misalnya kalian merasa nggak worth di harga segini, ya udah just keep it chill. Nanti market juga akan menghadiahkan sesuai rewardnya. Asik, 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 asik. asik. Tapi berarti lu sekarang main masih di Solana, ETH ya karena lu Azuki pasti masih main di ETH lah ya. Iya betul. Ya gue basically main di apapun sih asalkan itu maksudnya lagi hype, kayak waktu itu sempet Ordinals kan lagi hype juga kan. Nah gue juga ada di situ. Dulu Polygon pun pas waktu masih hype juga, gue juga masih main di Polygon. Cuma kan sekarang Polygon sudah agak jarang ya. Oh lu sempat masuk Polygon juga ya? Iya, waktu tuh gue sampai dapat 1000 Matic gratis itu di Polygon. Oke guys, sekali lagi gue salty ya guys. Pokoknya semua koin yang gue punya kayak yang Cardano pun gue dapet gratis tuh dari si Charles karena gue ikut Cardano Summit. Gue dapet NFT gratis dari Charles Hoskinson. Ini satu orang the real portfolio gratis. Iya. Gue mah kalau bansos gue terima-terima aja, kayak tuh karena gue aktif di Solana juga kan, gue dapet bansos Jupiter tuh waktu itu. Oh ya, airdrop Jupiter gue juga dapat. Oh ya seru itu. Nah, sama. Seru. Lu dapat berapa wallet lo? Gue dapet 1000 Jupiter waktu itu. Terus gue stake lagi di Jupiter kan. Dapat sampai 1316 lah sekarang. Terus gue masih menanti reward gue lagi di Oktober. Oh iya ada active staking reward lagi ya. Ada active staking reward lagi nanti. Iya. Ini kalau yang Jupiter gue nggak salty, gue dapat lebih banyak. Oh iya, kalau Jupiter nggak apa-apa, dapat lebih banyak. Gue dapat lebih banyak. Gue soalnya jarang main micin dulu. Oh, Jadi gue jarang pakai Jupiter. Gue cuma pakai Jupiter tuh cuma buat swap Solana gue jadi USDT, udah itu doang. Oh, cuma nge-stablein doang ya? Iya, yang waktu zaman NFT itu gue cuma pakai buat itu doang. Oke. Nice. Berarti kalau sekarang nih, kan sekarang lagi rame di Twitter Ethereum versus Solana. Lu di pihak mana? Solana? Gue sebenarnya iya, gue masih di pihak Solana sih kalau untuk sekarang. Sebenarnya Ethereum itu sama-sama bagus, cuman mungkin karena gue lebih seringnya di Solana ya. Terus gue emang waktu awal tuh lihat Ethereum tuh rasanya kayak kurang banyak gitu inovasinya. Maksudnya secara di development-nya ya, kayak apapun yang di Solana tuh, yang di Ethereum tuh Solana tuh juga punya. Misalnya kayak di Ethereum kan ada liquid staking token. Nah, itu di Solana juga ada kan. Terus Ada, betul. kayak NFT juga. NFT ETH sama Solana juga nggak kalah gacor, walaupun memang OG-nya NFT itu rata-rata di Ethereum, karena Ethereum kan memang pencetus NFT ya dari 2017. Kalau Solana untuk blockchain yang baru dibangun 2020 bisa nyaingin Ethereum yang dari 2015 sih menurut gue kayak gokil ya, kayak maksudnya terlalu kayak cepet banget gitu lah improvementnya dari 2021. Bahkan Solana pun udah ngeluarin itu kan, yang smartphone-nya itu. Ada Solana Saga Phone. Solana Saga Phone kan, kayak menurut gue keren banget sih, kayak dia blockchain pertama yang berani launching Device smartphone loh. Benar. Even Ethereum aja tuh belum keluarin kan. Nah, terus kayak beberapa banyak lah platform yang di Solana yang nggak ada di Ethereum, ya lu tau lah salah satunya pasti. Gue gak berani mention. Kita nggak usah mention, kita langsung next topik aja ya. Kita lihat TTA. Nih kita nggak bisa dieksplor lebih lanjut, ntar video kita di take down ya guys. YTTA. Oke, kita coba gali DeFi dikit ya. Tadi kan lu sempat nyebut DeFi itu, Decentralized Finance. Betul. Lo berarti decentralized finance-nya pure yang on-chain nih, bukan yang dari centralized exchange? Gue tuh gabung-gabung aja sih. Gue kayak ada yang di centralized exchange, ada juga yang di decentralized exchange. Cuman memang gue tuh kayak sesuaikan lah. Kalau misalnya di Solana kan kayak Kaminova itu sebenarnya cukup menarik juga karena dia bisa yielding juga. Terus kayak ada banyak lah fitur-fiturnya, nggak kalah sama centralized exchange juga. Dan gue lebih terbiasa sih karena kalau misalnya Solana tuh memang gue taruhnya tuh memang di cold wallet gitu. Jadi lu taruh cold wallet. Karena kan jumlahnya lumayan gede ya. Jadi gue aja gitu kalau gue taruh di centralized exchange. Kalau centralized exchange itu rata-rata ya misalnya kayak yang koin-koin yang kayak gue males lah pindahin wallet karena kayak jumlahnya juga dikit gitu kan. Terus ya udah karena dia biar berguna, gue taruh lah tetap di situ. Jadi gue sesuaikan aja sih. Oke. Keren juga sih ya. Berarti
udah dapat portfolio gratis, portfolionya beranak lagi, guys. Nah iya Nih betul, gue nih suka banget. gue baru ngeh nih situasi ini nih. Gue suka banget ngeromusain koin gue. Dirumus. Rasanya gue kayak kalau lihat koin gue nggak kerja tuh kayak gimana ya, kayak anjir gue kerja susah payah kenapa koin gue malah gabut gitu. Iya, ini mindset yang boleh gue pelajarin juga sih, gue tanemin ke diri sendiri ya. Iya, dan dulu tuh gue udah tanemin ini tuh dari sejak yang 2021. Jadi walaupun portofolio gue waktu 2021 tuh kecil banget, tapi kayak gue sudah mau nanemin ini biar jadi habit aja. Jadi untuk kedepannya waktu portfolio gue udah gede, habitnya tuh udah kebentuk. Jadi nggak susah lagi gue ngatur duit gede. Jadi mau duit kecil atau duit gede itu sebenarnya sama aja guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada habitnya juga menurut gue percuma. Oke, mantap, mantap, mantap. Itu boleh kita pelajarin bersama tuh, nanti kita explore tuh. Terus kalau sampai sekarang lu masih jadi moderator di Discord NFT atau gimana gitu? Iya, gue ada satu gue masih kerja jadi moderator, tapi itu di project scholarship game. Oh, macam aksi gitu ya dulu ya? Iya, macam aksi gitu loh. Jadi kayak gue kayak istilahnya moderator yang di guild game-nya lah. Jadi ada guild game dia kayak beli NFT-nya untuk yang game itu. Nanti ada yang scholarship-nya kan. Dia kayak nyari lah orang untuk scholarship-nya itu. Ini di chain apa nih? Chain-nya di itu Ethereum. Oh, ETH kalau yang ini. Karena memang rata-rata kalau GameFi itu sebenarnya banyaknya di Ethereum sih. Oke. Berarti dari 2021 ya tadi ya lu awal masuk ya? Ya, gue 2021 awal masuk. Dari 2021 sampai sekarang nih, berarti kerjanya full Web3 aja nih, lo nggak pernah kerja tradisional gitu? Iya, gue tuh baru kerja di Web3 itu 2022 September. Jadi setahun setelah gue di NFT, gue kayak gue sebenarnya waktu itu gue nggak kira itu kayak kerjaan yang dibayar sih moderator. Jadi gue tuh cuma iseng apply aja waktu itu karena gue pikir cuma mau dapat whitelist gratisan doang. Oh, demi whitelist ternyata dibayar lagi gitu ya? Iya, terus gue kayak kaget aja gitu tiba-tiba dikasih offering, bayarannya malah per minggu kan. Jadi waktu itu gue karena remote, gue take sampai 4 job waktu itu, 4 project. Jadi gue tuh kayak gajian hampir tiap hari. Waktu itu gue gajian hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu gitu. Jadi kayak banyak karena kan 4 project kan. Terus masing-masing project tuh kasihnya setiap minggu, per minggu bayaran gue. Infolocker Gitu. dong, Kak, infolocker, Kak. Infolocker, mau Ya dong. kalau NFT lagi rame emang banyak banget tuh loker-loker moderator gitu. Lo ada sharing nggak tuh infolocker tuh di Twitter atau di mana gitu? Gue biasa sharing sih di Discord adalah. Oke. Tolong Discord kita prioritas ya. Ya Discord IDLC prioritas. Sebenarnya ada tahu banyak website yang untuk nyari loker-loker Web3 gitu. Cuman beberapa tuh nyarinya tuh sekarang jadinya developer karena untuk project crypto karena kan NFT lagi suram. Oke. Oh, sekarang NFT lagi suram nih. Nggak suram-suram banget sih, cuma lebih ke kayak gimana kripto lagi di 2022 2023 lah. Jadi kayak masih sideways. Oke. Tapi lo berpikir Web3 itu punya masa depan nggak sih? Lo kan sekarang kerja full di Web3 nih. Walau jadi community, art, segala macam. Bagi lo Web3 itu menjanjikan nggak sih? Atau just another bubble, just another gimmick gitu? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu menjanjikan karena kan gue juga full di sini kan. Maksudnya kayak gue malah di real life kayak ya gue nothing tulus kan akhirnya gue masuk ke Web3 kan. Terus gue merasa ya Web3 ini menjanjikan sebenarnya punya masa depannya. Cuman yang mungkin bikin orang masih yang kayak ragu gitu kan karena banyak yang aksi-aksi rug atau aksi scam, aksi drainer kan kayak Betul. di satu sisi dia tuh ngebantu bikin lapangan kerja yang baru, tapi di satu sisi juga masih banyak banget tindak kejahatannya karena mungkin belum terlalu orang fokusin lah ke situ. Orang kan masih fokusnya sekarang masih di real life aja kan, belum ada law yang berlaku juga di DeFi ini, jadi memang agak susah kalau misalnya untuk sekarang. Tapi menurut gue di masa depan kalau misalnya memang diseriuskan Web3 ini gue rasa memang berpotensi. Lo tadi kan bilang ada banyak tindak kejahatan lah ya, kayak nge-scam, rug gitu kan ya. Iya. Lo ada tips nggak biar kalau orang yang lagi mau join di dunia NFT dan Web3 mungkin di DeFi gitu bisa
ngelihat kayak yang nggak kena scam banget lah, nggak gampang banget kena scam, tipsnya apa nih? Biar nggak gampang kena scam sih, memang harus ada jiwa-jiwa aware lah ya. Jadi kayak memang dari diri kita sendiri tuh nggak boleh gampang percaya dengan orang gitu. Karena sebenarnya gue sendiri waktu awal masuk Web3 itu sebenarnya ya harus trust no one gitu. Gak ada yang boleh lu percaya kecuali diri lu sendiri. Ya kecuali mungkin emang temen lu udah tahu deket lah gitu. Mungkin ya semoga dia baik gitu kan, nggak ngerak lu gitu. Nggak ngerak ya? Iya, tapi kalau yang kayak orang random di Twitter ngasih-ngasih link itu gue udah waktu itu aware aja sih, kayak gue mikir kayak, "Ih apaan sih nih orang," kayak nyepam-nyepam gitu kan. Jadi gue dari situ Iya, iya. kayak gue lihat, oh ternyata ini link drainer. Jadi waktu itu ya gue sambil belajar juga lah. Terus ada juga, gue pun sebagai moderator dulu Discord gue udah pernah kena hack juga tuh untuk share link phishing di Discord waktu itu, di Discord Oh, tempat gue kerja. Pernah juga gue kena. Karena ya itu gue kayak berarti lo pernah gampang kena pengaruh drain tuh? percaya. Hah? Pernah kena drain lu? Oh enggak, gue nggak pernah kena drain. Maksudnya Discord gue aja ke-leak. Oh, Discord lu yang kena Karena waktu itu compromise. gue salahnya adalah gue nggak pasang 2FA. Ya guys, 2FA ya guys, jangan lupa Ya, guys. jadi 2FA Discord kalian ya guys, jangan gampang percaya orang. Soalnya kadang banyak juga kan kasus-kasus Discord di-hack untuk share link phishing kan. Jadi kalau kalian gabung di komunitas Web3 misalnya juga kayak misalnya lagi garap airdrop. Nah, itu jangan gampang percaya misalnya moderatornya tiba-tiba share di announcement sampai kayak nge-spam gitu, kayak ada link kayak misalnya airdropnya klaimnya harusnya dijadwalin bulan depan, tapi tiba-tiba kayak sekarang udah bisa klaim gitu. Nah, itu harusnya agak Oke, sus dikit sih. Tiba-tiba kenapa dia harus majuin gitu. harus hati-hati berarti ya. Betul. Soalnya memang yang kayak moderator gitu biasa emang rawan banget di-hack. Iya sih, benar-benar. Itu benar sih. Mhm, Kan kita banyak betul. lihat kasus Discord yang kayak zaman kita garap Iya. airdrop ETH belakangan ini kan beberapa Discordnya moderatornya kena hack gitu kan. Iya, Renzo Protocol aja kemarin kena hack Discord-nya. Oh, Renzo kena hack. Oh, kurang secure ya nampaknya ya Renzo. Iya, kurang secure, gue juga takut tuh. Iya kan? Jadi sus sama proyeknya sekalian. Oh enggak lah, kalau Moderatornya aja projeknya nggak safety kan. masih oke. Cuman ya mungkin karena mungkin moderatornya ada yang lalai lah, mungkin nggak pasang tuh FA kan kayak gue. Gue against tidak mengatakan project ini jelek, project ini jelek, enggak. Gue coba mengatakan fakta aja kayak, oh si project ini tuh pernah kena hack Discord-nya. Tapi Discord-nya aja ya, bukan sistemnya, bukan Bukan DeFi protokolnya ya. platformnya. Betul. Jadi blockchain-nya tuh Oke. aman, masih still safety. Makanya banyak juga kan yang kayak blockchain gitu kena hack gitu kan, kayak sebenarnya Solana tuh pernah juga tahu kena walletnya itu yang Phantom Wallet waktu itu. Bukan Phantom, Solflare itu. Oh Solflare ya? Oh iya, Solflare. pokoknya waktu itu ada lah banyak kejadian kan kayak di Bener. Karena kalau pernah ada kena drain gitu. karena gue juga kena. Semua yang Oh bagus lu di kena? Solana kena di Larry, semua yang jelek kena ke gua. Oh gue gak kena sih waktu itu, gue kaget juga. Gue kena. Soalnya sempat import satu wallet ke Solflare kan. Waktu itu kan pakai Snipebot gue. Oh pakai Snipebot, pantes. Nah, Snipebot kan butuh auto signage Iya biar betul, auto biar sign pakai Solflare ya. betul harus pakai Solflare kan. Nah, Hmm. Solflare-nya backend-nya kena. Jadi private key gue salah satu yang kena Oh, leak. Itu. I Jadi see. ya jangan 100% percaya hot wallet lah ya. Oh iya, jangan ya itu guys. Salah satu tambahan juga, jangan terlalu percaya juga dengan hot wallet karena hot wallet pun juga bisa dihack. Oke. Jadi keren ya, berarti lo benar-benar full hidup dari Web3 ya kalau kita narik Iya kesimpulan ya. betul. Sebenarnya ya ada faktor luck juga lah, karena kan kayak gue mungkin nggak bisa sejauh ini kalau misalnya awal-awal mungkin nggak didukung dengan ICP. SCP. Oke. Terus mungkin kalau misalnya kayak gue nggak berani take risk di NFT ETH waktu itu. Jadi ya pokoknya menurut gue sih selama lu terus berusaha ya pasti nanti bakal ada lucknya juga lah. Maksudnya gue kan main kripto juga gue nggak langsung hoki gitu. Gue juga banyak kena minusnya, banyak kena mental. Waktu dulu sempet kena mental parah banget gue waktu loss semua satu portofolio itu. Soalnya kondisinya gue I belum see. kerja. Terus waktu itu lagi COVID, susah nyari kerja juga. Dan waktu itu kayak gue tuh kebetulan emang anak tunggal, jadi kayak ngerti gak sih kayak Iya, agak I got ada it. burden lah ya, kayak ada Iya, beban gitu. kan ngabisin beras rumah ya. Iya, tiba-tiba kok gue jadi rungkat semua kan. Jadi waktu itu kepikiran banget lah. Terus ya Oke. udah akhirnya tetap gue itu karena kayak gue merasa ya udahlah soalnya gue nggak ada pilihan juga gitu kan kalau gue di real life juga akhirnya ya udah gue perjuangin terus di Web3 ini. Walau sempet kena mental juga kan yang 2022 Solana itu karena Pasti.
Iya, gue sampai mikir kayak waktu gue di $8 tuh ya, gue sampai mikir kayak, "Duh, apa gue tuh sebenarnya nggak cocok ya di kripto? Kayak apa gue tuh sebenarnya nggak cocok ya di NFT ya?" Karena kok gue sampai 2 tahun gini malah rungkat gitu. Maksud gue kayak gue udah cuan gitu kan, udah diselamatin NFT tapi juga NFT-nya tuh Solananya malah anjlok gitu. Kayak gue merasa kayak waktu tuh kayak apa gue yang emang nggak hoki atau mungkin gue bukan jalannya tuh di sini. Jadi waktu itu sempat ada pikiran kayak gitu sampai kayak pengen nyerah juga, tapi ya gue sekali lagi tetap mempercayai kripto. Akhirnya 2023 gue tetap kasih kesempatan lah ke kripto. Akhirnya ya gue baru bisa sampai seperti ini gitu. Jadi gue tuh nggak langsung hidup jalan mulus gitu. Walaupun orang mungkin dengarnya kayak, ih hoki banget gue dapet free mint gini. Enggak juga. Gue kan usaha juga, gue nyari free mint-nya, gue nyari airdrop-nya. Oke, mantap. Wah, kisah yang sangat memotivasi ya kali ini. Tapi sepanjang podcast ini gue sekali lagi salty ya, tetap. Oke guys, jadi inilah Valerie, seorang cewek yang ternyata tulen di Web3. Iya, ternyata tulen. Ternyata tulen di Web3, punya banyak pengalaman, bisa manage portfolio, bisa manage DeFi. Silahkan bagi yang berminat atau udah punya cowok. Aduh. Iya udah punya cowok guys, I'm sorry. Oke, sayang sekali ya guys, nggak jadi tawarin. Ya, Oke, mungkin kita gitu aja hari ini ya. Kita thank you banget Valerie buat sharingnya. Iya, thank you. Semoga bisa jadi hiburan dan juga pelajaran buat orang-orang sana yang masih baru mau masuk ke Web3. Oke, Betul. See you again next time. Thank See you again guys. next time. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya.